Jadi mampu dia membalikkan atau meredam tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, dan tentunya dengan dalil, dengan hujjah, ya, yang tepat. Jadi nggak asal-asalan ngomongnya. Jadi harus ada datanya seperti itu, ya. Jadi harus ada dalil yang jelas, ya. Makanya dulu yang pernah kita pelajari, ya, ketika kita membaca bagaimana kitab Bidayatul Hidayah, ya, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali disebut dengan Hujjatul Islam, ya, beliau itu disebut dengan Hujjatul Islam. Kenapa? Karena beliau dengan hujah-hujahnya, ya, dengan pendapat beliau, ya, dengan kecerdasan beliau membalikkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dalam masalah akidah, kemudian dibalikkan, dibantah, ya, tuduhan-tuduhan tersebut, ya, dengan baik tentunya, ya, berdasarkan, berlandaskan dengan dalil-dalilnya. Nah, itu namanya fatonah. Jadi orang kalau nggak punya fatonah, nggak punya kecerdasan, dia bakal bingung, ya, balikin tuduhan-tuduhan, yang menjelaskan tuduhan-tuduhan tersebut bagaimana caranya, ya, maka perlu yang namanya fatonah. Kemudian yang kedua as-sidq. Wa ma'na as-sidqu mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Bahwasanya makna sidq, ya, as-sidqu itu mutabaqah, sesuai khabarihim lil waqi', apa yang mereka sampaikan, ya, apa yang mereka ajarin itu harus sesuai dengan apa? Lil waqi', dengan keadaan. Wadidul kadzu, ya, dan lawannya adalah al-kadzibu, yaitu bohong. Wa hadza huwa ma'na sidq. Ya, artinya sidq itu jujur. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi dalam keadaan dirinya ataupun di sekeliling dirinya. Ya, apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia lihat, semuanya dia sampaikan para nabi dan rasul. Nah, itu harus sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak ada yang dibuat-buat, ya, tidak ada yang direkayasa. Maka bagaimana baginda Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi Muhammad, beliau nggak pernah berbicara dengan hawa nafsu, tapi bagaimana beliau berbicara, bertindak, tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang difirmankan, yang diturunkan kepada beliau. Ya, sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma'na al-haqqi fa huwa mutabaqatul waqi' lil khabari. Sedangkan makna yang namanya hak, ya, kebenaran itu dia mutabaqatul waqi' lil khabar. Ya, bahwasanya yang namanya keadaan itu sesuai dengan apa yang diberitakan. Ya, hampir mirip, ya, wa diddul batil. Ya, bahwasanya lawannya adalah al-batil. Jadi kalau as-sidqu, ya, apa yang mereka sampaikan para nabi dan rasul itu harus sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau al-haq, ya, al-haq itu ya keadaan yang sebenarnya. Ya, keadaan yang sebenarnya, kemudian ada berita yang memberitakan, maka ketika disebut hak, ya, berita yang memberitakan tersebut, ya, harus sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi, maka disebut dengan batil. Ya, sesuatu yang batil, sesuatu yang bertolak, ya, tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, wa makna tabligh. Makna dari tabligh isalu ma umiru bi isalihi lil halqi. Tabligh adalah isalu ma umiru, menyampaikan, isal. Ya, wasala itu artinya sampai. Ya, usul itu artinya sampai. Isalu ma umiru, menyampaikan apa yang diperintahkan. Bi isalihi lil khalq, segala apapun yang memang itu diperintahkan untuk
makhluknya. Dan yang keempat, wa ma'nal amanah, arti amanah ismatuhum zahiran wa batinan. Ismatuhum, bahwasanya diri mereka itu terjaga, terlindungi, baik secara zahir maupun batin. Dari apa terjaga dan terlindungi? Min muharramin aw makruh, dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang makruh, baik secara zahir maupun batin. Artinya perilaku mereka yang nampak, ya, ataupun yang tidak nampak dari hati, ya, dari perasaan pikiran mereka, itu terjamin yang namanya mereka itu ismah, mereka itu terjaga, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bihaitsu yastahilu wuqu'uhu minhum, bahwa mustahil yang namanya sesuatu yang makruh, yang haram itu terjadi dalam diri mereka para nabi, baik secara zahir maupun batin, ya. Apalagi kalau kita berbicara misalnya nih, Islam ini luar biasa. Jangankan nabi, ya, kalau kita belajar ulumul hadis, itu para sahabat yang meriwayatkan hadis itu harus benar-benar yang namanya amanah, ya, baik secara zahir maupun batin. Padahal mereka itu bukan nabi, tapi orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW itu harus benar-benar terjaga akhlaknya, ya, perkataannya, makanannya, semuanya. Maka kan derajat hadis itu kan ada yang sahih, ada yang hasan. Jadi derajat hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan. Setelah hasan apa? Ada dhaif. Setelah dhaif ada maudhu, ya, hadis palsu. Apa yang membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan? Hanya tingkat hafalan para sahabat. Sama kayak kita, ya, masing-masing kita punya tingkat kekuatan hafalan yang berbeda, ya. Kita kadang ngafal yang atas, kemudian kita tinggal ke bawah, yang bawah ingat, yang atas lupa, gitu kan, ya. Kita kebet lagi, makin lupa. Nah, itu yang membedakan adalah hafalan. Jadi yang disebut hadis sahih adalah ketika hafalannya benar-benar kuat. Kemudian disebut hadis hasan, itu tingkat kekuatan hafalannya tidak sekuat para rawi yang meriwayatkan hadis sahih. Jadi bukan masalah akhlaknya, tapi masalah hafalan. Nah, kalau bertentangan dengan akhlak, misalnya sesuatu yang buruk, ya, auzubillah wal a'udzubillah, para sahabat itu terjauh, terhindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Jangankan perilaku yang buruk. Jadi kalau misalnya kalau para ulama hadis itu mengatakan, kalau ada perawi hadis, kalau kita kan sering, ya, kita misalnya kucing deketin kita pura-pura kasih makan, padahal kita kagak bawa makan. Biar apa? Dia tuh ngejauh dari kita, keluar dari rumah kita. Padahal kita tuh kagak bawa makanan, tapi kayak bawa makan. Artinya kita lagi ngibulin yang namanya kucing, binatang ke makhluk Allah. Padahal niat kita memang baik, gitu, biar kucing itu keluar dari rumah kita, ya. Tapi menurut para ulama itu sesuatu yang nggak baik, ya, suatu aib, ya, ketika ada perawi hadis dia mempermainkan yang namanya binatang atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak baik, aib kecil apapun itu nggak diterima hadisnya, ya. Maka kalau kita belajar ilmu hadis itu kan ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, ada diteliti tuh, ya, perawi-perawi itu gimana kualitasnya, ya. Ada jarh, ada sesuatu yang buruknya, kemudian ta'dil, ada sesuatu yang baiknya, yang melebihi sesuatu keistimewaan dari perawi hadis tersebut.
Nah itu dipelajari dalam ulumul hadis. Jadi nggak sembarangan hadis itu. Ya. Jadi ketat kalau kita belajar hadis itu ketat. Ya tidak semudah kita bisa mempelajari tafsir Al-Quran dan sebagainya. Nah itu para perawi hadis yang memang mereka hanya adalah seorang sahabat. Lalu bagaimana dengan para nabi, para rasul yang memang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu memang sudah terkenal ya sebagai orang yang as-siddiq, ya, terpercaya, yang jujur. Ya, baik sebelum beliau menjadi nabi ataupun beliau sesudah jadi nabi, sudah terkenal ya beliau itu orang yang jujur. Ya. Kenapa Rasulullah dimusuhin, ya nggak disukain, padahal sebelum jadi nabi Rasulullah udah diyakini, sudah terkenal bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Rasulullah adalah orang yang jujur. Ya, kenapa? Karena kedengkian orang-orang kafir Quraisy, mereka yang tidak senang dengan apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelum menjadi nabi, ya mereka yang membenci itu dulu mereka tahu bagaimana ya karakter, bagaimana kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, muncul kebencian mereka karena tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu artinya amanah. Kemudian wa'lam anna jami'a ma qila fi haqqir rasul yuqalu fi haqqil anbiya illa tabligh waddidu fa innahuma khasani min rasul idzan nabi alladhi laysa bi rasul la yuballigh syai'a. Ya, bahwasanya tugas nabi berbeda dengan tugas rasul. Kalau rasul memang harus disampaikan. Ya, kalau nabi tidak mesti disampaikan. Na'am yajibu ayyukhbaru bi annahu nabi liyuhtaramu wa yu'azzam. Jadi kalau nabi memang tidak ada kewajiban untuk menyampaikan, tapi harus ada kewajiban juga kita mengetahui bahwasanya beliau adalah nabi. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang itu menghormati dan memuliakan beliau sebagai nabi. Jadi kan orang kalau nggak disampaikan, biasanya orang nggak tahu bahwasanya kalau beliau adalah nabi. Maka ya harus disampaikan. Orang yang mengetahui harus menyampaikan. Ya supaya apa? Supaya orang-orang yang lain itu menghormati dan memuliakan. Ada berapa nabi? Ada berapa? Ya kurang lebih 124.000. Kalau Rasul 350-an. Ya 350-an kurang lebih. Wa qawlu anbiya bihazbi hamzah al-mamdudah wa qawluhu zawi fadana. Jadi ada kalimat ya di dalam bait tersebut dan nazam tersebut anbiya yang seharusnya ada hamzahnya tapi dihapus, ditiadakan oleh Syekh Ahmad Marzuki. Zawi fatanah bi fathhiz zal wa kasril wa. Yang harusnya zu fatanah. Ya, zu fatanah tapi dibacanya di sini dalam nazam zawi fatanah. Ya, ai ashabi fatanah, yaitu orang yang memiliki sifat fatanah. Wa huwa sifatun li anbiya. Jadi zawi fatanah ini adalah sifat dari kalimat anbiya, menyifati ya dari kalimat anbiya. Yang kedudukannya adalah mansubun wa alamatun nasbihi al-ya. Jadi kenapa hamzahnya dihapus? Ya karena memang kedudukannya atau i'rabnya adalah
mansub, ya mansub, ya nasbihi al-ya, ya sehingga hamzahnya ditiadakan. Di annahu jam'u mudzakkar salim, karena bentuknya di sini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, ini dalam kaidah penulisan. Bisa juga memang untuk menyesuaikan syair, ya syair atau nazam ketika dibaca, ya. Maka ini diperbolehkan. Ya Allahu a'lam bishawab. Kalau mau ke maulid apa terus? Salam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji yang sedikit ini insyaallah bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada para nabi. Ya, semua nabi yang diutus oleh Allah, rasul yang diutus oleh Allah kita muliakan. Ya, tanpa kita beda-bedakan. Walaupun Al-Quran menjelaskan tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd, bahwasanya Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah itu punya keutamaan masing-masing. Jadi berbedanya di dalam kesempurnaan mereka, dalam keutamaan mereka. Tidak ada yang cacat, ya tidak punya aib, ya tidak ada yang salah, tapi mereka punya perbedaan dalam kesempurnaan, dalam ketingkatan ketakwaan atau kebaikan mereka di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya mudah-mudahan senantiasa, insyaallah mudah-mudahan kita terus menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.